Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin membahas tentang makalah intellectual property. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas makalah semester 6 mata kuliah Learning Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, disusun oleh kelompok Fitri Widiasti 11180930. Lalu ada Gita Ariandini dengan NIM 11180374, Randa Pratama 11190695. Lalu yang terakhir ada Fevi Sami 11190711. Linknya ada tertera pada makalah kami. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Peredaran arus informasi yang demikian cepat pada saat ini merupakan imbas dari semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi di internet. Ini ditandai dengan pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan peningkatan signifikan tiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya pengguna internet, kami menyadari bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan semakin mudahnya media informasi yang mudah dipublikasikan dan mudah didapatkan, memudahkan orang yang ingin menjadikan media seperti ini untuk kepentingan pribadi dan banyak merugikan banyak pihak tertentu. Banyaknya kejadian ini susah sekali untuk dikendalikan. Oleh karena hal ini terjadi di dunia maya dan peristiwa-peristiwa ini susah ditinjau oleh pihak-pihak yang berwajib. Karena internet dapat diakses oleh siapa saja, tidak terbatas oleh usia, jenis kelamin, lokasi, atau golongan. Semua bebas untuk berekspresi di internet tanpa ada dinding penghalang jarak dan waktu. Dan efek dari perkembangannya internet ini, seseorang dapat mendownload dan mengunduh yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya, baik itu lagu, video, software, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan membantu tema ini memberikan wawasan pada kami semua untuk menjadikan media internet bermanfaat tanpa harus merusak hak-hak orang lain. Maksud dan tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya karya orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya arti dan dari hak cipta orang lain. Yang ketiga, memahami dampak negatif dari masalah-masalah di atas. Yang keempat, menambah wawasan tentang hak cipta internet. Yang kelima, sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif. Yang keenam, memberikan informasi tentang hak cipta internet kepada kami sendiri, pada khususnya, dan masyarakat yang membaca pada umumnya. Bab 2, Landasan Teori 2.1 Hak Cipta. Pada tahun 1958, Perdana Menteri R. Juanda Kartawijaya menyatakan Indonesia keluar dari konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta berdasarkan Author 1912 saat Statblast nomor 600 1912 dan menetapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang nomor 12 tahun 97 pada akhirnya dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peranan Indonesia dalam hubungan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan organisasi. Hak cipta adalah hak eksklusif atau pemegang hak cipta mengatur penggunaan hasil penuaan gagasan informasi. Ciptaan tersebut dapat mencakup karya tulis, karya musik, karya program, karya seni rupa, yang seni tari, dan fotografi lain-lain. Sebagai contoh, hak cipta berkaitan tokoh kartun Naruto melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya meniru tokoh ninja tersebut ciptaan Gimson. 2.2 Prosedur pendaftaran hak cipta. Permintaan pendaftaran hak cipta diajukan pada Kementerian Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Haki, ya, dengan rangkap 2 ditulis. Dalam isi surat permintaan: 1. Nama kewarganegaraan dan alat cipta. 2. Nama kewarganegaraan dan alat pemegang hak cipta. 3. 2.3 Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di internet.
Berikut contoh pelanggaran hak cipta di internet. 1. Pengunduhan secara ilegal. 2. Menggunakan karya orang lain. 3. Membuat situs-situs pewarna tanpa izin pihak-pihak. 4. Menghina dan mencela merugikan orang lain di sosmed. Bab 3 Pembahasan. Kasus pembajakan software. Menjelaskan sedikitnya ada 17 orang, termasuk staf Microsoft Corp, yang diduga melanggar copyright terhadap lebih dari 5.000 lebih software komputer. 12 diantaranya merupakan anggota kelompok yang menamakan dirinya Pirates with Attitude atau PWA. Kelompok ini jaringan pembajakan software yang sangat dicari-cari pemerintah Amerika Serikat. Website mereka diidentifikasikan oleh pengadilan Sentinel atau Wares yang berlokasi di sebuah University of Sherbrooke di Quebec. Dan semua yang software disediakan di komputer ini diberi copy protection oleh para anggotanya. Semua program atau sistem operasi, program aplikasi seperti pengolahan kata dan analisis data, game serta file musik MP3 disediakan untuk di-download melalui akses khusus yang dirahasiakannya. 4 staf dari Santa Clara, basis Intel di California, memberikan sejumlah hard disk berkapasitas besar ke situs Kanada pada tahun 1998. Atas tindakan ini mereka dan staf Intel lainnya yang ikut memberikan akses ke software bajakan, 15 diantaranya sudah ditahan. Beberapa staf Microsoft Corp di Redmond, Washington juga diduga kuat menyelundupkan sejumlah software kepada situs Sentinel atau Wares ini. Caranya PWA diberikan akses ke jaringan internal Microsoft. Jika terbukti, para tersangka akan mendekam di penjara selama 5 tahun dan harus membayar denda $250 atau diharuskan membayar 2 kali lipat dari kerugian perusahaan yang berarti jauh lebih besar. Pengunduhan musik secara ilegal. Semakin banyaknya konten gratis di internet yang memudahkan para pengguna internet bisa dengan leluasa mengunduh MP3 tanpa melihat kerugian yang dialami oleh sang pencipta lagu. Hukum hak yang berlaku di berbagai negara mencoba melakukan tindakan preventif pengunduhan secara ilegal yang semakin meningkat. Yang menyebabkan terjadinya pengunduhan musik secara ilegal adalah faktor ekonomi. Pada dasarnya, keinginan mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta. Kedua, faktor pekerjaan. Tiadanya pekerjaan dan ingin mendapatkan lagu secara gratis tanpa perlu membeli CD original. Dengan itu, konsumen tidak perlu membayar sepeser pun untuk mendapatkan lagu yang diinginkan. Ketiga, faktor masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan hak cipta kekayaan intelektual atau HAKI, terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat. Yang keempat adalah faktor penegak hukum. Penguasaan atau pemahaman materi undang-undang hak cipta di kalangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik masih minim, di sampingnya terbatas jumlah penyidik di kalangan penegak hukum. Pembajakan web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh hacker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah defaced. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan 1 situs web setiap harinya dibajak. Hal itu menunjukkan keprihatinan yang besar buat sistem perlindungan hak cipta Indonesia. Penyebab kasus offense against intellectual property. Ada beberapa penyebab dari offense against intellectual property, diantaranya adalah 1. Menyimpan konten. Dalam satu contoh, seseorang yang membuat video
mengunggah data file yang dibuatnya di internet dengan peraturan pengunjung hanya dapat menggunakan atau menyaksikan konten atau video tersebut di website pengunggah video, dan ketika pemilik konten resmi mendapati Anda menyimpan atau download file video yang diunggahnya, dapat dikatakan bahwa Anda melanggar kebijakan yang telah dibuat pengunggah video. Kedua, membagi konten. Ketika Anda menggunakan konten dari seseorang, misal teks atau gambar di artikel, hanya diizinkan untuk digunakan sendiri, baik dalam website tersebut maupun Anda simpan atau tidak dibagikan atau dipublikasikan kepada orang lain, maka Anda masih mematuhi kebijakan pemilik konten tersebut. Ketiga, mengedit atau memodifikasi konten. Contoh konten berupa aplikasi yang dilindungi kemurniannya tidak boleh dimodifikasi, karena dalam kegiatan tersebut tentunya seseorang sudah mengubah nilai asli yang dipublikasikan oleh pemilik konten resmi, yang dapat menyebabkan sistem menjadi berubah dan menyebabkan masalah yang akan merugikan pengguna maupun pemilik resmi aplikasi tersebut. Keempat, mempublikasikan atau copy-paste konten atau re-upload konten. Re-upload yaitu menyalin atau mempublikasikan konten seseorang untuk kepentingan diri sendiri, yang menyebabkan pemilik konten asli mengalami kerugian kegiatan tersebut. Beberapa faktor penunjang terjadinya offense against intellectual property. Yang pertama adalah telah tersedianya teknologi komputerisasi dan komunikasi yang memungkinkan dilakukan penciptaan, pengumpulan, dan manipulasi informasi. Kedua, informasi online mulai berkembang. Ketiga, kerangka akses internet umum telah muncul. UU tentang Offense Against Intellectual Property. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyber law guna menjerat pelaku-laku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Yang kedua, pasal 27 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Ketiga, pasal 28 UU TE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 29 UU TE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, cyberstalking. Ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 30 UU TE tahun 2008 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Ancaman pidana pasal 46 ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang keenam ada pasal 33 UU TE tahun 2008.
Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagai mestinya. Pasal 34 UU TE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Pasal 35 UU TE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik atau phishing atau penipuan situs. 4. Penutup. Kesimpulan, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya, maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kita seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload, karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat suatu hal yang baru. Hakikat menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru ataupun menjiplak karya orang lain. Menjiplak atau meniru adalah perbuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain dan internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Beberapa pengunjung terjadinya offense against intellectual property adalah telah tersedianya teknologi komputasi dan komunikasi yang memungkinkan dilakukannya penciptaan, pengumpulan, dan manipulasi informasi online mulai berkembang. Kerangka akses internet umum telah muncul, dan ada juga saran. Seharusnya kita yang mempunyai ilmu lebih tidak menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya orang lain, karena jika kita melakukan itu secara tidak langsung, kita bisa merugikan orang banyak. Generasi muda seperti kita harus menciptakan hal-hal yang positif yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi orang lain agar mereka mengikuti langkah yang dilakukan untuk menciptakan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa membajak karya-karya yang sudah dibuat pemerintah. Jangan mempersulit untuk sang cipta mendaftarkan karya ciptaannya agar karya tersebut tidak dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib. Jika melihat adanya tindakan pembajakan suatu karya, setiap masyarakat harus membeli karya yang orisinil, bukan membeli produk-produk bajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.